Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrudin Ambat, SPDI, guru di SMP Negeri 1 Kendah, akan mempresentasikan mengapa kurikulum kita itu perlu diubah. Ada beberapa hal yang perlu mendasari kenapa kurikulum kita perlu diubah. Menurut pandangan saya, yang pertama, tingkat keberagaman siswa yang di satu sekolah ataupun di satu kelas itu berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ini yang menjadi dasar utama untuk mengapa kurikulum kita perlu berubah. Hal yang lain yang kedua yaitu kebutuhan serta tantangan global yang makin kompleks, sehingga kurikulum itu perlu disesuaikan dan perlu diubah ke depan. Dan yang ketiga, menurut pemahaman saya, penyempurnaan metode pembelajaran bagi guru-guru yang ada di sekolah perlu ditingkatkan dan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan keberadaan siswa. Ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena metode yang baik tentu akan memberikan dampak positif kepada siswa-siswa yang ada di sekolah, yang tentunya menjadi objek utama proses pembelajaran di sekolah oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Adapun mengatasi tantangan keberagaman siswa yang menjadi bagian dari poin yang tadi, yaitu kita harus menciptakan kurikulum yang responsif, yaitu mengakomodir atau mengakomodasi beragam latar belakang siswa agar proses pembelajaran lebih inklusif dan bervariasi. Kenapa? Kadangkala antara satu siswa dengan siswa yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka diam-diam saja, atau ada yang kesana kemari di dalam kelas. Ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk mengubah kurikulum yang lebih responsif sesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Hal yang lain menjadi tantangan keberagaman siswa yaitu pembelajaran yang harus kolaboratif, yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama, menghargai perbedaan yang individu yang ada di kelasnya maupun di sekolahnya. Kemudian berpartisipasi aktif. Kadangkala kurikulum kita tentu kurang memperhatikan partisipasi aktif peserta didik. Oleh karena itu, partisipasi aktif bagi peserta didik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri itu sangat perlu diperhatikan, sehingga ini merupakan bagian penting mengapa kurikulum itu perlu direvisi atau dirubah kembali. Selanjutnya, pada item yang kedua yang merupakan catatan penting saya, yaitu menghadapi tantangan global. Kurikulum itu perlu diubah karena tantangan global saat ini semakin kompleks dalam hal pengembangan kompetensi global. Jadi pengembangan kompetensi global bagi peserta itu sangat penting karena tantangan-tantangan global yang makin lama makin majemuk. Bapak Ibu serta saudara-saudara, bahkan adik-adik peserta didik yang saat ini sedang menonton atau menyaksikan presentasi saya di saat ini. Penekanan kepada keahlian yang baru, yang up to date itu sangat penting Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Hal yang lain yang menjadi bagian tuntutan global yaitu memperoleh wawasan internasional. Sehingga tantangan global yang semakin kompleks ini perlu kita jadikan sebagai salah satu patokan utama mengapa kurikulum itu perlu dirubah. Dan yang terakhir, mengapa kurikulum itu perlu diubah? Kurikulum itu perlu diubah menurut pandangan saya yaitu guna peningkatan metode pembelajaran. Apakah pembelajaran harus berbasis proyek, pembelajaran dalam bentuk pembelajaran daring dalam jaringan yang memanfaatkan teknologi yang makin pesat di saat ini, atau pembelajaran praktik di lapangan atau secara langsung? Ini merupakan tantangan kita semua untuk mengapa kurikulum itu perlu disesuaikan, perlu diubah, yaitu peningkatan metode pembelajaran bagi Bapak Ibu guru di sekolah, agar supaya peserta didik bisa menerima semua pembelajaran dan materi dapat mendarat langsung kepada siswa secara menyeluruh. Hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan sehingga kurikulum itu perlu diubah? Saya memaknai kenapa perlu diubah, karena kita harus meningkatkan kualitas hasil pendidikan.
mulai dari skill yang unggul serta persiapan untuk siswa itu sendiri di kemudian hari tentunya. Kurikulum itu perlu berubah agar supaya memotivasi dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Pembelajaran harus menarik, penguatan nilai-nilai positif bagi peserta didik karena tantangan yang begitu kompleks, dan yang paling utama juga pendekatan berbasis kepentingan. Bagaimana siswa itu memiliki minat belajar, dan tentunya penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pembelajaran interaktif, pembelajaran mandiri, dan peningkatan keterampilan digital sendiri. Oleh karena itu, kurikulum perlu disesuaikan dengan hal-hal yang semacam ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru serta seluruh yang bisa menyaksikan video penyampaian mengapa kurikulum kita perlu diubah, bahkan disesuaikan sesuai dengan tantangan global, sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan tentunya peningkatan metode pembelajaran serta peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, kurikulum kita perlu diubah. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian, perlukah kurikulum itu diubah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.